Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih teman-teman karena sudah mau mengklik video saya ini, dan juga terima kasih kepada dosen pengampu filsafat pendidikan Bapak Dr. Iqbal Amal Muzaki SPD MPDI yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat video saya ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Wiradharma Saputra. Saya dari Pendidikan Agama Islam di angkatan 2023, tepatnya ada di PAI 4C. Seperti itu. Yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang secara singkat penjelasan secara singkat dari biografi dan juga pemikiran pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Hasan. Yang pertama, poin pembahasan pertama yaitu adalah bagian dari biografi dari Kiai Haji Ahmad Hasan, yang mana beliau ini adalah salah satu tokoh penting yang ada di organisasi Persis ataupun organisasi Persatuan Islam. Adapun untuk biografinya sendiri, nama lengkap Kiai Haji Ahmad Hasan. Walaupun nama ini ada banyak panggilan ada nama panjang yang lain gitu. Ada nama Hasan Ahmad, Muhammad Hasan. Itu setiap daerah memiliki panggilan yang berbeda-beda untuk memanggil beliau. Tapi nama yang identik ataupun nama yang paling tersohor untuk diingat itu adalah namanya Kiai Haji Ahmad Hasan. Kiai Haji Ahmad Hasan ini lahir pada tahun 1887, tepatnya berada di kota Singapura. Nah, ternyata Kiai Haji Ahmad Hasan ini ternyata bukan warga asli Indonesia, teman-teman. Tapi beliau adalah orang asli dari Singapura yang kebetulan berpendidikan di Indonesia, seperti itu. Lalu beliau wafat pada tahun 1958 di kota Surabaya, Indonesia. Yang pada tahun kesekian Kiai Haji Ahmad Hasan sudah memegang status warga negara Indonesia. Jadi walaupun lahir di Singapura, beliau pun sudah memegang status secara sah sebagai warga negara Indonesia, seperti itu. Adapun profesi dari Kiai Haji Ahmad Hasan itu adalah sebagai ulama, penulis, pendidik, dan juga tokoh pembaruan Islam, seperti itu. Adapun jabatan tertinggi dari Kiai Haji Ahmad Hasan itu adalah sebagai Ketua Majelis Ulama ataupun MUI, dan juga guru utama di Persatuan Islam, atau yang lebih kita kenal adalah sebagai Persis, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu Persis, nah mungkin sini saya menjelaskan sedikit juga apa itu organisasi Persis itu ya. Kalau Persis itu didirikan, ternyata didirikan oleh bukan dari Kiai Haji Ahmad Hasan, teman-teman, tapi didirikan oleh Haji Zamzam dan juga Haji Muhammad Yunus, teman-teman. Tapi Kiai Haji Ahmad Hasan ini adalah salah satu guru besar di organisasi tersebut, yang mana organisasi Persis ini didirikan pada tanggal 17 September di tahun 1923, mendekati dengan Nahdlatul Ulama pendiriannya. Gitu, yang mana didirikannya ini adalah di Kota Bandung, teman-teman. Adapun tujuan awal pendirian dari Persis ini adalah untuk menyebarkan agama Islam dan juga untuk membangun semangat hidup untuk bisa berjamaah gitu. Dimana organisasi Persis ini tujuan adalah untuk menarik warga lokal ataupun para jamaah di sekitar situ untuk bisa bersilaturahmi seperti itu, teman-teman. Adapun program utama dari Persis itu adalah yang pertama
mengembalikan ajaran-ajaran umat Islam agar bisa sesuai dengan kaidah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Harus berpatokan kembali ke Al-Quran tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah membangkitkan ruh ijtihad dalam umat Islam. Seperti itu. Yang mana dalam pendapat Al-Quran dan As-Sunnah, itu kan pasti ada salah satu hukum-hukum yang kurang jelas ya untuk kita terima. Nah, dengan adanya ijtihad ini, ataupun pendapat para ulama, hal ini bisa meyakinkan untuk melaksanakan ibadah tersebut. Seperti itu. Yang ketiga itu program utamanya adalah membasmi ajaran bid'ah, khurafat, tahayul, taklid dan juga syirik. Seperti itu teman-teman. Pokoknya ajaran yang di luar dari kebiasaan Rasulullah ataupun yang tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah tahayul, bid'ah ataupun syirik teman-teman. Lalu selanjutnya bisa memperluas dakwah Islam teman-teman. Tidak hanya di Bandung saja tapi bisa memperluas ke seluruh Indonesia. Namanya aja Persatuan Islam Indonesia teman-teman. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah mendirikan pondok pesantren yang berbasis dengan Al-Quran dan As-Sunnah teman-teman. Seperti itu. Tidak hanya berpaku pada organisasi tapi pendidikan pun diperhatikan gitu teman-teman ya. Nah, kita masuk ke pembahasan inti, yaitu pemikiran pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Hasan. Nah, kalau kita berpikir pendidikan, itu kita harus mengetahui konsep apa yang dipikirkan oleh Kiai Haji Ahmad Hasan ini, teman-teman. Adapun konsep pendidikan dari beliau, itu adalah sistemnya sebagai pengkritik ya. Yang mana beliau ini mengkritik sistem pendidikan barat ya. Karena beliau menganggap itu mengabaikan nilai-nilai agama sangat jauh sekali teman-teman. Karena beliau ini meyakini bahwa sains dan juga ilmu agama itu harus berjalan beriringan teman-teman. Jangan berbeda sendiri dalam berilmu gitu. Sebagaimana banyak penjelasan ilmiah dalam Al-Quran itu yang menjelaskan sains teman-teman. Yang mana di Al-Quran ini banyak banget ayat yang menjelaskan tentang sains teman-teman ya. Seperti itu. Yang mana kan pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Hasan ini adalah mengkritik pendidikan yang barat ya. Yang mana pendidikan ataupun tujuan pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Hasan itu adalah untuk bisa membentuk akhlak yang mulia teman-teman. Yang mana akhlak mulia ini harus berpaku ataupun berpanduan utama kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah ataupun yang kita kenal Al-Hadis gitu teman-teman. Yang mana pendidikan ini beliau mendirikan sebuah kelas-kelas diskusi teman-teman. Yang mana membangun sebuah kelas sekolah gitu pada tahun 1927 gitu teman-teman. Yang mana hal ini, diskusi ini dapat membekali para pelajar, membekali para pelajar sekolah untuk mengetahui ajaran agama Islam. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya adalah metode ya, metode pendidikan yang ditekankan dari Kiai Haji Ahmad Hasan. Seperti yang teman-teman ketahui, Kiai Haji Ahmad Hasan ini dikenal sebagai seorang ahli debat, teman-teman. Ahli debat yang mana beliau ini menggunakan metode debat dengan cara metode dialog, teman-teman. Ataupun selain metode dialog pun ada namanya diskusi dalam mengajar dan juga berdakwah gitu. Itu salah satu kebiasaan dari beliau gitu, teman-teman. Selain berdialog juga, Kiai Haji Ahmad Hasan ini sangat menekankan dengan metode tanya jawab teman-teman. Jadi tidak hanya metode ceramahnya saja yang, atau bukan ceramah tapi sebagai hanya transfer ilmu saja teman-teman, tidak. Tapi bagaimana Kiai Haji Ahmad Hasan ini bisa melibatkan secara aktif
kepada para peserta didik gitu teman-teman, agar termasuklah ke dalam pendidikan tersebut gitu teman-teman. Tidak hanya beliau saja yang berbicara, tapi para peserta didik pun ikut untuk berbicara gitu teman-teman. Karena bagi Kiai Haji Ahmad Hasan, debat dalam agama Islam itu adalah bagaikan pembebasan ya teman-teman ya. Pembebasan kotak dari tempurung untuk membantu manusia menemukan kebenaran sejati gitu teman-teman. Meskipun metode ini banyak ditentang ya oleh halayak, tapi tetap beliau meyakini bahwa agama itu harus dipahami secara kritis dan cerdas gitu. Begitu teman-teman ya. Adapun mungkin terakhir adalah pembahasan terakhir adalah relevansi ya. Relevansi pemikiran Kiai Haji Ahmad Hasan dalam pendidikan modern teman-teman. Kalau kita bicara pemikiran relevan ya dalam pendidikan modern ini, beliau sangat menekankan pentingnya rasionalitas, ijtihad, dan juga sikap kritis teman-teman. Yang mana ketiga hal ini harus ada dalam peserta didik dalam memahami suatu agama gitu teman. Terlebih khusus agama Islam ya teman-teman. Beliau ini sangat menolak pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu sains teman-teman. Serta mendorong integrasi keduanya dalam melakukan metode mengajar teman-teman. Yang mana beliau ini lebih memilih sistem diskusi dan juga tanya jawab untuk mendorong keaktifan para peserta didik untuk bisa berpikir kritis dalam memahami suatu ilmu pengetahuan tersebut teman-teman. Yang mana tujuan pendidikan ini adalah untuk mencangkup kejujuran, tanggung jawab, ketekunan, dan juga sikap kritis dari peserta didik itu sendiri teman-teman. Nah, mungkin itu saja pembahasan yang saya sampaikan. Semoga apa yang teman-teman tonton ataupun teman-teman dengarkan dari video saya dapat dipahami dan juga dapat mengikuti cara pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Hasan ini. Yang mana pendidikan ini sangat relevan sekali teman-teman dalam pendidikan modern saat ini. Yang mana hal yang ditekankan oleh pendidikan Kiai Haji Ahmad Hasan ini adalah itu tadi adalah pendidikan diskusi dan juga pendidikan tanya jawab teman-teman, seperti itu. Jadi agar metode ceramah terus teman-teman itu sangat, kalau ibarat zaman sekarang gitu, adalah boring ya teman-teman ya. Nah, dengan mengaktifkan peserta didik ataupun melibatkan secara langsung peserta didik, hal ini dapat meningkatkan gairah ya teman-teman, gairah dalam memahami suatu ilmu pengetahuan gitu teman-teman. Ya, sekian ilmu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video.